Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Sanita Ridayanti dengan Tablik Umaruddin akan menyampaikan materi kami yang berjudul Hakikat Dakwah. Sebelumnya, marilah kita awali diskusi pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, silakan simak video yang telah kami siapkan. Untuk materi yang pertama, mengenai pengertian dai. Dai di sini secara bahasa adalah berasal dari kata da'a yang berarti mengajak. Sedangkan dalam pengertian secara istilah, dai adalah orang yang melakukan dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan strategi atau metode dakwah tertentu. Dengan kata lain, dai merupakan orang yang mengajak kepada orang lain baik secara langsung atau tidak langsung melalui lisan, tulisan, ataupun perbuatan untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam atau menyebarluaskan ajaran Islam. Orang-orang sering menyebut dai itu sebagai mubalik atau orang yang menyampaikan ajaran Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat pengertian dai dari para pakar dalam bidang dakwah. Untuk yang pertama, dai menurut Nasruddin Latif adalah muslim dan muslimat yang menjadikan dakwah sebagai suatu amaliyah pokok bagi tugas utama. Dan yang kedua, menurut M. Nasir, dai adalah orang yang memperingatkan atau memanggil agar memilih jalan yang membawa pada keuntungan. Dan yang ketiga, menurut Hashimi, dai adalah penasehat yang memberikan nasihat yang baik serta mengarah dalam membicarakan tentang kompong akhirat. Untuk poin yang selanjutnya adalah karakteristik dai, yang mana di sini saya mengambil pendapat dari dua ilmuwan. Yang pertama adalah Dr. Abdul Karim Zaidan, yang mana karakteristik dai ada 3. Yang pertama adalah berilmu pengetahuan yang luas. Jadi seorang dai itu harus berpengetahuan luas agar dapat menyampaikan berbagai materi kepada mad'u. Dan yang kedua adalah memiliki iman yang kuat. Dan yang ketiga, ikhlas dalam menyampaikan materi dakwah. Dan untuk karakteristik dai yang kedua, menurut Dr. Said Al-Qotoni, yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, memiliki akhlak yang mulia. Dan yang keempat, ikhlas. Dan yang terakhir, siddiq. Yang mana sifat-sifat tersebut harus dimiliki oleh seorang dai agar dapat menjadikan tauladan serta contoh kepada mad'u, serta agar dapat diterima oleh mad'u terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait hakikat dai. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu peran dai dan apa tantangan menjadi seorang dai. Peran dai ialah sebagai pelayan masyarakat atau pelayan sosial umat, yang mana harapannya nanti adanya dai itu dapat merubah sosial atau situasi dan kondisi di masyarakat. Dengan apa? Dengan memberikan suatu solusi, suatu arahan, suatu pemikiran, maupun suatu bimbingan. Hal ini masih selaras dengan pembahasan kita kemarin, yaitu pada mata kuliah materi dakwah. Dan juga saya yang menjelaskan yaitu terkait dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Jadi adanya dai di situ itu bisa menjadi seorang aktor dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi bisa memberikan bimbingan, entah itu bimbingan tentang keahlian apapun, yang mana dai tersebut juga menguasai, atau mungkin dai di situ itu sebagai ujung tombak adanya perubahan yang ada di masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tantangan atau ujian oleh para dai.
Yang pertama yaitu ancaman dari para pendukung kejahatan. Menjadi seorang dai itu tidaklah mudah. Banyak sekali serangan yang dilancarkan oleh pihak musuh kebaikan kepada dai, baik berupa hinaan, fitnah maupun serangan fisik secara langsung. Seperti yang baru-baru ini terjadi yaitu penusukan terhadap Syekh Ali Jaber ketika beliau sedang mengisi tausiah di suatu acara. Yang kedua yaitu ujian dari keluarga atau orang terdekat. Ujian ini datang karena keluarga dai atau orang terdekat dai tersebut mendapat ancaman dari musuh kebaikan, sehingga atau tujuannya agar keluarga dan orang terdekat dai tersebut itu meminta dai untuk berhenti berdakwah demi keselamatan keluarga dan orang terdekat tersebut. Yang ketiga yaitu ujian kekayaan atau kemewahan dunia. Jadi banyak sekali musuh dai itu ternyata justru malah dari kalangan orang kaya. Masyarakat memandang orang kaya tersebut berhasil dan sukses dan mendapat pujian, dihormati dan berpengaruh. Padahal tidak semua orang kaya mereka memperoleh hasil tersebut dengan cara yang baik dan benar, seperti halnya koruptor. Hal ini berbeda dengan seorang dai yang tidak memiliki apa-apa. Pasti mereka kurang diperhatikan, mereka kurang mendapat apresiasi, dan sedikit atau mungkin bahkan tidak ada orang yang membelanya. Selanjutnya, ujian keterasingan. Ujian keterasingan ini dirasakan oleh dai apabila dai tersebut melihat lingkungan atau orang-orang di sekitarnya itu tenggelam dalam kesesatan. Seorang dai menjadi gelisah dan bingung sendiri karena merasa asing di tengah-tengah lingkungannya sendiri. Selanjutnya yaitu ujian modernisme. Ujian ini tampak jelas pada saat ini ya, karena pada saat ini sudah atau masa-masa modern. Di satu pihak orang mukmin itu melihat umat atau bangsa-bangsa lain itu tenggelam dalam kehinaan atau mungkin kesesatan. Namun di lain pihak, kehidupan sosial mereka itu nampak maju dan berbudaya. Dalam kehidupannya juga itu penghargaan dan perlindungan itu sangat tinggi kepada hak asasi manusia. Dan bangsa lain itu juga kaya dan kuat, namun yang sangat disayangkan mereka itu melawan atau memerangi agama Islam. Yang keenam yaitu adalah ujian dan godaan nafsu. Dari sekian ujian atau tantangan yang dihadapi para dai yang sudah saya sebutkan tadi, ada 5 tadi, yang terakhir ini yang paling berat, karena ujian nafsu itu melebihi ujian yang lain tadi ya, karena ujian nafsu itu berwujud banyak hal, bisa berwujud konsumerisme, kecintaan yang berlebihan pada kesenangan dan kenikmatan, godaan nafsu pula berupa kesulitan membangun sikap hidup istiqomah, sabar, dan lain-lain. Sehingga hari ini merupakan ujian yang sungguh berat dan tidak banyak orang yang dapat bertahan dengan ujian ini, kecuali orang-orang yang imannya kuat dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup itu penjelasan dari kami. Apabila ada yang belum jelas atau mungkin ingin ditanyakan, monggo ditanyakan saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.